Sebuah peribahasa menyebutkan rasa cinta habis di orang lama. Ada juga cinta habis namun masih ingat kenangan indahnya. Nah, seorang wanita yang meminta dipertemukan dengan seorang pacar saat berdoa di sebuah gereja. Di waktu itu juga dia melihat satu lelaki yang membuatnya tertarik. Tetapi di hari itu mereka tidak saling sapa, hanya kontak mata saja. Nah, 5 tahun berlalu mereka dipertemukan lagi. Namun lelakinya itu adalah kekasih dari sahabatnya. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung aja burudulkeun alur filmnya. Ano ba naman kasi, Marge? Film akan berfokus kepada seorang wanita bernama Margie. Di tempat kerja, dia tak sengaja bertemu mantan kekasihnya Mike. Pertemuan ini membuatnya merasa canggung dan memilih untuk menjauh. Kenangan masa lalu pun kembali menghantuinya, bahkan saat di rumah, pikirannya masih tertuju pada Mike. Uy, Mike masih menunggu di luar rumah Margie, berusaha menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka. Namun Margie tampak enggan mendengarkan. Di kantor terjadi kesalahan saat dokumen pemeriksaan Mike tertukar dengan dokumen milik Paul. Merasa bertanggung jawab, Margie berusaha menghubungi Paul tetapi tidak berhasil. Akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Paul secara langsung meskipun jaraknya cukup jauh. Dia coba memesan tiket pesawat, tapi semua penerbangan sudah tidak ada lagi yang tersisa. Margie terpaksa pergi mengendarai mobil dan Mike kembali lagi menemuinya. Kahit ibang airlines. Wala na rin po, fully book naman. uy, uy, uy! Mike yang mengetahui tujuan Margie entah dari mana. Ini juga membuat Margie heran. Dia mencoba untuk menawarkan diri menemaninya. Setelah berulang kali menolak, akhirnya Margie menyetujui sebab dia tahu lokasi daerah rumah Paul. Di sepanjang perjalanan, Mike berusaha buka obrolan biar gak sepi-sepi amat gitu maksudnya. Di pertengahan jalan mereka singgah di sebuah restoran. Makanan yang dipesan Margie mengingatkannya ke waktu 5 tahun lalu di mana dia baru saja lulus dan akan melanjutkan kuliah. Dengan ditemani saudarinya, dia menyempatkan diri berdoa. Ia meminta untuk dilancarkan ketika kuliah, tapi dia fokus juga mencari kekasih. Nah, tanpa disangka dia melihat Mike untuk pertama kalinya dan ini pun dia langsung tertarik. Namun di waktu itu mereka tidak sempat untuk mengobrol. Lord, sure ka na ba yan na yun? Lord, grabe ka naman. Sewaktu kuliah, Margie berteman dengan Anne. Suatu malam, Margie pulang terlalu larut setelah mengerjakan tugas kuliah bersama Anne. Pemilik kos tidak membiarkan Margie masuk sebab melebihi jam malam, sehingga Anne mengajaknya menginap di rumah. Bahkan dia juga mengajak Margie pindah menemani Anne karena dia tinggal sendiri. Malam selanjutnya mereka berkumpul dengan beberapa teman. Margie yang terlalu lelah tidur di tempat itu. Nah, dia bertemu kembali dengan Mike yang membuatnya merasa bahagia. Ketika Margie bangun, dia sudah berada di rumah Anne. Dan di situ juga ada Mike, yang ternyata Mike ini kekasih Anne. Mereka saling bertukar cerita sampai terlihat akrab. Apalagi saat Mike mengajak Margie pergi ke sebuah pameran seni, lengkap dengan festival di malam Natal besok siang. Mike tidak mengajak Anne sebab dia tidak terlalu suka jika Mike fokus kepada seni. Belum sempat menjawab, Anne datang mengajak mereka makan di luar untuk merayakan bulan pertama hubungannya dengan Mike. So anyway, tara, dinner na tayo. Sige, makakalibre ka. Happy Mansari sa inyo. Salamat, Marge. Di pagi harinya, Margie mendapat telepon dari Mike saat dia sedang sarapan bersama Anne. Suasana sedikit canggung sebab Anne mengetahui hal itu, namun Anne bersikap biasa saja. Kumain ka na. Okay. Akhirnya Margie memutuskan untuk menemani Mike pergi, meskipun ini dilakukan tanpa sepengetahuan Anne. Keraguan Margie hilang ketika menonton beberapa pertunjukan di malam hari. Dia begitu bahagia bersama Mike, dan Mike pun tidak segan untuk mengenalkan Margie kepada teman serta saudaranya. Siya yun. Hi, Margie. Di sebuah hotel mereka kembali berbagi cerita dan mendengarkan lagu yang Mike ciptakan. Keduanya sangat menikmati malam Natal bersama dengan bahagia. Sampai waktu istirahat tiba sambil menonton acara film horor.
Dan untuk mengisi waktu luang yang tersisa, sayang sekali kalau tidak belah duren. Sepulangnya Margie, tidak berselang lama Anne pun datang. Dia menerima kado Natal dari Anne yang telah berlibur bersama keluarganya yang berada di luar negeri. Anne tidak menyiapkan kado Natal untuk Mike, jadi dia memberi Margie sebagai gantinya. Anne sudah memikirkan semua dan mungkin mereka menyudahi hubungannya. Mendengar itu membuat Margie sedikit yakin kepada Mike yang telah lama dia sukai. Begitupun dengan Mike sendiri yang kini mulai menyukai Margie, sehingga mereka kembali bertemu dan liburan bersama lagi. Tentu tanpa sepengetahuan Anne. Berapa kali Anne juga menghubungi Margie. Di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba saudari Mike mengalami insiden. Mike meminta Margie melakukan pertolongan pertama sebab dia kuliah di jurusan keperawatan yang memiliki basic pertolongan pertama. Akan tetapi takdir berkata lain, bukan kegagalan Margie dalam menolong. Di perjalanan pulang, Anne hanya diam saja. Mike terus meminta maaf atas kejadian semalam. Dan di tengah perjalanan mereka kembali melihat sebuah insiden. Mike menguatkan serta mendukung Margie untuk memberikan kembali pertolongan pertama. Beberapa saat kemudian petugas medis datang. Mereka berterima kasih atas pertolongan pertama yang dilakukan Margie. Merasa lelah dengan apa yang telah Margie lalui, dia ingin pergi ke sebuah penginapan untuk beristirahat dan memesan 2 kamar. Hari berikutnya Mike tidak bisa dihubungi oleh Margie. Ketika makan bersama Anne, terlihat Mike menelponnya. Tapi Anne tidak menjawab panggilan Mike dan pergi ke kamar mandi. Karena penasaran, Margie mengecek pesan Mike yang ingin bertemu dengan Anne di sebuah restoran. Dia pun menemui Mike di sana. Sangat berbanding terbalik dari biasanya. Mike mulai menjauh dan dia seperti menyalahkan Margie dengan apa yang terjadi kepada saudarinya. Kembali ke masa sekarang, di mana Mike dan Margie akan pergi ke rumah Paul. Mike meminta maaf atas kesalahannya di waktu itu yang dimana dia kembali bersama Anne. Tentu Margie sudah memaafkannya dan dia merasa harus menemui Anne dan mengatakan apa yang telah terjadi antara dia dan Mike tanpa sepengetahuan Anne meskipun ini telah terjadi 5 tahun lalu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan kini suasananya berbeda. Terlihat begitu asik dan setibanya di lokasi Paul, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan kini suasananya berbeda, terlihat begitu asik. Dan setibanya di lokasi Paul, Margie meminta Mike menunggu. Margie menceritakan kesalahan yang terjadi dan Paul pun tidak mempermasalahkannya. Dia malah meminta maaf telah membuat Margie datang jauh-jauh sebab ponselnya hilang sehingga tidak bisa dihubungi. Sekembalinya Margie, ternyata Mike sudah tidak ada di dalam mobil. Dia mencari bersama Paul namun tidak bisa menemukannya. Hingga akhirnya dia pulang sendiri sebab dia menyangka Mike telah pulang sendiri. Nah, Margie memutuskan untuk menemui Anne. Dia berencana mengatakan semuanya dan ternyata Anne telah mengetahui hubungan Margie dengan Mike tetapi dia juga tidak mempermasalahkannya. Anne sangat mengerti kepada Margie dan dia ini orang yang sangat baik. Di sela perbincangannya, Anne memberitahu Margie bahwa Mike sedang dirawat di rumah sakit. Sudah 3 hari lamanya Mike dirawat. Mendengar ini Margie sedikit bingung sebab beberapa hari ini dia selalu bersama Mike. Sedangkan Mike sendiri memang sudah 3 malam berada dalam perawatan. Ternyata selama ini Mike yang selalu bersamanya itu hanyalah hayalan dari Margie sendiri. Besoknya Paulo menemui Margie di rumahnya. Dia ingin menyampaikan permintaan maaf yang dimana saat itu Paulo meminta izin memeluk Margie. Dia merasa itu salah dan dia juga merasa itu bukan dirinya. Seketika Margie ingat Mike. Dia pun mengajak Paulo ke sebuah gereja. Tempat pertama kali dia bertemu dengan Mike. Margie menceritakan Mike pada Paulo dan 4 tahun kemudian Margie bertemu kembali dengan Paulo serta Lois anaknya. Bahkan kini Margie telah menjadi seorang dokter. Film pun tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapat film menarik lainnya. See you next video.